Halo, kembali lagi bersama saya Octavian Wahyu dengan NIM H032180818. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu persepsi dan teritori dalam perilaku arsitektur. Yuk, mari simak videonya. Yang pertama ada persepsi. Persepsi adalah proses manusia memperoleh atau menerima dari lingkungan di sekitar mereka. Menurut Lawrence tahun 2001. Adapun arti lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disebut KBBI adalah tanggapan penerimaan langsung dari suatu serapan atau merupakan proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Dalam persepsi tidak selalu terjadi saat objek atau gejala tersebut langsung ditangkap oleh kamera. Persepsi selalu berlangsung dalam dimensi ruang dan waktu, oleh karena itu dikenal dengan konsep konstansi. Konstansi bermakna arti dari suatu objek atau gejala bagi kita bersifat tetap atau konstan. Untuk itu konstansi dalam persepsi terdapat 3 macam, yaitu yang pertama konstansi tempat atau lokasi, yang kedua konstansi warna, dan yang ketiga konstansi bentuk dan ukuran. Berikut merupakan contoh gambar dari 3 macam konstansi tadi. Yang pertama ada konstansi tempat, seperti gambar berikut ini, yang dimana saat manusia berada di dalam kendaraan yang sedang bergerak, suasana di dalam ruangan kendaraan itu tetap, tetapi keadaan di luar atau di sekitarnya itu berubah. Terus kemudian contoh gambar yang kedua yaitu dari konstansi warna adalah saat cahaya matahari yang menembus kaca yang berwarna kuning di suatu ruangan yang menyebabkan warnanya berubah karena dipengaruhi oleh warna kaca tersebut, sedangkan warna aslinya adalah warna putih. Terus untuk contoh yang terakhir yaitu dari konstansi bentuk dan ukuran. Dapat dilihat dari lorong bangunan ini di mana benda yang jauh akan terlihat lebih kecil dibandingkan dengan benda yang ada di dekat mata pengamat. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu teritori. Teritori adalah pengklaiman sebuah ruang oleh individu atau kelompok, bisa lebih, kepada hubungan sosial dan wilayah yang muncul dalam kondisi tertentu dan melayani tujuan-tujuan tertentu. Menurut Van Evering pada tahun 2015. Dalam teritori terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama teritori primer, yang kedua teritori sekunder, dan yang ketiga adalah teritori publik. Untuk teritori primer adalah suatu rasa kepemilikan seseorang atau sebuah kelompok tinggi yang biasanya dimiliki secara permanen. Pemiliknya juga memiliki kontrol secara penuh pada area tersebut, dan gangguan atau bisa disebut intuisi adalah hal yang serius. Itu yang kedua yaitu teritori sekunder adalah rasa kepemilikan akan tempat yang termasuk sedang. Penghuni area tersebut dilihat sebagai salah satu dari sejumlah pengguna yang berkualitas untuk menghuni tempat tersebut. Terus untuk yang terakhir teritori publik adalah tidak dimiliki oleh seorang pun atau sebuah kelompok, yang dimana rasa kepemilikan akan area tersebut sangat rendah karena tidak ada yang bisa mengklaim tempat tersebut. Sangat susah untuk memegang kendali atas area tersebut. Berikut merupakan contoh gambar dari teritori primer. Area rumah yang digunakan secara eksklusif oleh pemilik rumah itu tersendiri, karena mereka mempunyai
rasa kepemilikan atas area rumah yang mereka tinggali. Terus contoh gambar dari teritori sekunder. Terdapat sebuah ruangan kelas yang dimana menjadi tempat yang digunakan oleh beberapa individu atas kepentingan murid dalam belajar. Untuk yang terakhir merupakan contoh gambar dari teritori publik. Di sini saya mengambil mall perbelanjaan. Karena mall perbelanjaan yang dimana dapat digunakan oleh semua orang, dan mall merupakan bukan kepemilikan individual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa di next video. Bye.